Seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu kewajibannya berbeda-beda. Ada yang wajib bayarnya pakai kodo, ada juga yang wajib bayarnya pakai fidyah. Ada pula yang wajib kodo plus wajib fidyah. Simak videonya sampai akhir. Yang pertama, orang yang wajib kodo plus dia wajib fidyah. Nah, ini ada dua orang nih. Yang pertama adalah orang yang dia tidak berpuasa dengan alasan karena mengkhawatirkan orang lain. Ya, hanya mengkhawatirkan orang lain saja. Contoh, ibu hamil, ibu menyusui, tidak berpuasa dengan alasan khawatir pada bayinya. Takut bayinya nanti misalkan kekurangan nutrisi atau apalah misalnya. Nah, karena khawatirnya hanya pada bayinya saja, maka dia wajib kodo plus wajib bayar fidyah 1 mud per hari. Lalu bagaimana jika ibu hamil, dia tidak berpuasa itu alasannya khawatir pada dirinya. Atau khawatir pada dirinya juga khawatir pada bayinya. Nah, kalau alasannya seperti ini, maka dia hanya wajib kodo saja tanpa perlu membayar fidyah. Nah, yang kedua, orang yang wajib bayar kodo plus wajib bayar fidyah adalah orang yang dia itu sebenarnya dulunya punya kewajibannya kodo saja. Ya. Cuma karena dia menunda membayar sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka dia kena denda bayar fidyah. Kodonya tetap punya hutang kodo puasa gitu. Dan dia tambah lagi nih, tambah wajib bayar fidyah per hari 1 mud. Contoh, orang yang dia itu gak puasa karena haid. Orang yang haid ketika gak puasa dia wajibnya kodo saja. Dia wajib kodo nih 7 hari karena dia haidnya 7 hari. Selama 1 tahun dia tidak membayar hutangnya itu, hutang puasanya. Padahal dia sehat, tidak ada halangan, tanpa ada uzur. Datanglah bulan Ramadan berikutnya, dia masih punya hutang 7 hari, maka dia kena fidyah 7 mud. Nah, adapun kalau misalkan dibayarnya itu misalkan 5 hari, sisa 2 hari, keburu datang bulan Ramadan berikutnya, maka dia kena fidyahnya adalah 2 mud. Karena ya sisa hutangnya tinggal 2 hari gitu. Jadi tergantung sisa hutangnya itu berapa hari. Terus gimana kalau udah lunas bayar kodok puasanya? Ini sering banget yang tanya kayak gini, ya gak kena fidyah. Yang kena fidyah itu kalau yang masih punya hutang puasa ketika bertemu Ramadan berikutnya. Nah, itu yang pertama tadi wajib kodo plus wajib fidyah. Sekarang yang kedua, saniha ma yazamu fi al-qodou duna fidyah. Dia wajibnya itu kodo, gak wajib fidyah. Siapa saja? Dia ini banyak banget nih. Contoh yang orang yang hanya wajib kodo saja, seperti orang yang gak puasa karena dia sakit ya. Sakitnya sakit yang bukan sakit yang parah ya, sakit yang biasa-biasa, umpamanya karena demam atau karena misalkan dia batuk-batuk atau misalkan karena apalah sakit, kemudian karena misalkan dia itu haid, kemudian dia itu nifas atau hal yang lainnya, atau misalkan karena seorang musafir yang bepergian jauh gitu dan berangkatnya ini sebelum waktu subuh dan dia diperbolehkan untuk berbuka, artinya dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, maka dia wajibnya kodo saja ya. Jadi paling banyak itu yang kewajibannya kodo saja. Kemudian yang ketiga adalah orang yang wajib bayar fidyah saja, tidak perlu bayar kodo, tidak perlu kodo. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang sakitnya itu memang secara medis itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya gitu. Mungkin orang yang sakit kayak gini nih, ya kayaknya gak bakal sembuh nih, misalkan ya bulan depan pun mungkin masih kondisinya justru seperti ini atau bahkan lebih buruk. Nah, orang yang seperti ini yang memang sakitnya sudah parah dan dokter memperkirakan penyakitnya ini tidak akan sembuh, justru akan semakin parah ya, semakin lama semakin parah. Nah, penyakit yang seperti ini, ketika seseorang yang mempunyai penyakit seperti ini ketika tidak berpuasa, dia wajibnya bayar fidyah saja. Tidak wajib bayar kodo. Ya karena kalau bayar kodo pun kan bulan depan kondisinya ya sama sakit, gak kuat puasa gitu. Atau mungkin bayar tahun depan pun dan beberapa bulan ke depan pun ya tetap kondisinya karena dia masih sakit gitu ya. Makanya wajibnya bayar fidyah saja. Atau orang tua yang memang kondisi kesehatannya sudah menurun, sudah komplikasi segala macam penyakit, tapi istilahnya
dia masih akalnya masih sehat. Akal masih sehat, berarti masih terkena taklif kewajiban puasa, tapi kesehatannya tuh sudah menurun, udah komplikasi, udah gula, udah ginjal, udah segala macam penyakit, dan kata dokter ini kesehatannya juga semakin menurun gitu. Sekarang nggak kuat puasa, bulan depan, bulan seterusnya pun ya sama aja kondisinya seperti itu atau bahkan mungkin lebih buruk. Maka yang seperti ini wajib bayar fidyah saja ya, tanpa wajib bayar kodok. Nah, kemudian yang keempat, yang gak wajib bayar kodok, gak juga wajib bayar fidyah. Nah, ini siapa nih contohnya gak wajib bayar kodok, gak wajib bayar fidyah? Ya, ini orang yang memang tidak terkena taklif kewajiban puasa Ramadan. Ya, ini orang gila. Orang gila kan dia memang gak wajib puasa karena akalnya gak sehat. Orang yang tidak berakal itu tidak terkena taklif puasa. Karena tidak terkena taklif puasa, ya dia gak wajib bayar kodok puasa, gak wajib pula bayar fidyah. Atau nih ada orang tua yang sudah pikun, yang pikunnya itu memang sudah parah, yang sama nama anak gak inget, kemudian sama keluarga gak inget gitu ya. Orang yang seperti itu pula kan akalnya memang sudah tidak sehat lagi. Nah, ini juga sama, tidak terkena taklif. Artinya tidak wajib kodok, tidak juga wajib bayar fidyah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.